Jua-jua, Horas Bejua-jua. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-16. Bersama saya Landong Napitu, Camat Silahi Sabungan. Inilah Pemkab Dairi sepekan, Minggu ketiga April 2022. Informasi pertama kita awali dari rangkaian kegiatan PKK. Tim penggerak PKK Kabupaten Dairi memilih Desa Jumasiulok, Kecamatan Cempak Nempu menjadi Desa Binaan PKK UP2K untuk maksimalkan tape menjadi produk unggulan desa tersebut. Desa Jumasiulok yang dikenal dengan produk tapenya mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Pemilihan desa binaan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya karena produk tape di desa ini sudah dikenal sejak lama. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Nyonya Romi Mariani Edi Bruto yang hadir saat pembinaan warga pengrajin tape Senin 18 April 2022 di kantor Kepala Desa Jumasiulok menyampaikan pemilihan Desa Jumasiulok sebagai Desa Binaan PKK untuk UP2K terlebih dalam peningkatan pendapatan masyarakat merupakan hal serius. Menurut Romi, pendapatan para pengrajin tape Desa Jumasiulok akan bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan dan dapat menghidupi secara ekonomi. Namun, agar menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, perlu dilakukan modifikasi dan diversifikasi produk menjadi produk olahan pangan baru. Sebagai informasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi juga melakukan pembinaan untuk deteksi dini kanker serviks IVA tes di Desa Kabanjulu, Kecamatan Leparira, Selasa 19 April 2022 dan pembinaan Desa Percontohan Pola Asuh Anak dan Remaja PAR di Desa Lausireme, Kecamatan Tigalingga, Rabu 20 April 2022 bersama Dinas P3AP2KB Dairi. Informasi selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Dairi Nyonya Romi Mariani berbagi tali asi dengan anak-anak yatim di Pendopo Bupati Dairi, Selasa tanggal 19 April 2022. Anak-anak yatim perwakilan dari 3 kecamatan, yakni Sidikalang, Sitinjo, dan Berampu mendapat bingkisan spesial sebagai simbol tali asi dalam acara silaturahmi berbagi tali asi bersama Bunda PAUD Kabupaten Nyonya Romi Mariani. Romi Mariani menyampaikan, silaturahmi berbagi tali asih yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya sedikit berbeda 2 tahun terakhir dikarenakan pandemi COVID-19. Ia menyampaikan, harapannya terlebih saat bulan suci Ramadan ini untuk menyatukan hati guna menyongsong hari depan yang lebih baik. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan mengadakan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy gelombang ke-6 kepada 100 pelaku UMKM Kabupaten Dairi hari Selasa 19 April tahun 2022 di Taman Wisata Iman Sitinjo. Kepala Dinas Kominfo Dairi Arianto Tinambunan membuka pelatihan dia gelombang ke-6 mewakili Bupati Dairi Dr. Edi Kelengati Bruto. Tema yang diambil untuk dia gelombang ke-6 ini adalah dasar-dasar kewirausahaan digital. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo mengatakan, kegiatan DEA merupakan tindak lanjut nota kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo dengan pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal percepatan transformasi digital masyarakat. Melalui DEA ini, diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan UMKM guna memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai entrepreneur yang tangguh dan berhasil, serta tercipta peningkatan produktivitas dan perbaikan manajerial pada UMKM di Dairi untuk semakin sejahtera, baik dan unggul di masa mendatang. Selanjutnya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dairi melaksanakan program Sukseskan 1 Juta Vaksinasi Booster di jajaran lingkungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Dairi pada hari Rabu 20 April 2022. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi, Nahdlatul Ulama Kabupaten Dairi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Polres Dairi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi melaksanakan vaksinasi booster di lingkungan NU Kabupaten Dairi. Bupati Edi Bruto yang hadir saat ini mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan cabang NU bersama Polres Dairi, Dinas Kesehatan, dan semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi di Dairi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Edi Brutu juga memberikan bingkisan Ramadan kepada warga yang datang untuk vaksinasi. Kita beralih ke informasi pembangunan Musola Nurul Mania di Kecamatan Parbuluan. Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Ate Brutu memberikan bantuan pribadi untuk pembangunan Musola Nurul Mania Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi pada hari Rabu, 20 April 2022. Saat menyerahkan bantuan sekaligus melihat langsung pembangunan musola, Bupati menyampaikan harapannya semoga proses pembangunan berjalan lancar. Di tempat yang sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak yang merupakan penanggung jawab pembangunan musola Nurul Mania mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Edi untuk melihat langsung pembangunan musola mereka. Tak hanya Edi Brutu, camat bersama unsur Forkopimda Parbuluan juga memberikan bantuan yakni semen sebanyak 20 sak untuk membantu kelancaran pembangunan tersebut. Selanjutnya, dari Kabupaten Dairi kita bergeser ke Medan. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengundang Bupati Dairi untuk mengikuti rapat dengan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank guna membahas pengembangan hortikultura pada hari Selasa 19 April 2022 di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara. Bank Pembangunan Asia bersama Dinas Pertanian dan Dinas Keuangan Pemprov Sumut hadir di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut guna membahas persiapan pelaksanaan proyek pengembangan hortikultura di lahan kering atau Horticulture Development in Dryland Area Project yang merupakan bagian dari usulan kerjasama dana pinjaman antara pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank. Dalam pertemuan itu, Edi Brutu memaparkan soal persiapan lahan pengembangan hortikultura di lahan kering atau Horticulture Development in Dryland Area Project di Dairi. Bupati mengusulkan beberapa kecamatan di Dairi layak dijadikan sebagai pengembangan hortikultura. Edi Brutu berharap kepada pimpinan ADB Mr. Erik dan Pemprov Sumut agar program pengembangan lahan ini segera terwujud. Kita beralih ke informasi pendidikan. Guna memastikan pelaksanaan ujian sekolah untuk kelas 9 yang berlangsung hingga Sabtu 23 April 2022 berjalan baik dan lancar, Bupati Edi Brutu memantau pelaksanaan ujian sekolah di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Sidikalang, di mana di hari sebelumnya Bapak Sekretaris Daerah Budianta Pinem juga melakukan hal serupa di SMP Negeri 1 Sidikalang. Bupati Edi Brutu melakukan kunjungan ke SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Sidikalang, Kamis 21 April 2022. Usai berkeliling kelas, Bupati berkesempatan untuk memberi motivasi bagi para anak didik peserta ujian yang sudah berkumpul di tengah lapangan. Di kedua sekolah ini, Bupati berbicara mengenai dunia pendidikan yang tentu perlu penyesuaian sesuai dengan zaman dan keadaan karena pendidikan yang sifatnya dinamis. Dikatakan dalam pembelajaran abad 21 perlu memahami konsep keterampilan 4C yang mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial, seperti critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Menurutnya, konsep keterampilan 4C pembelajaran abad 21 harus dimiliki oleh seluruh peserta didik generasi milenial dan guru selaku fasilitator. Menurutnya, harus dapat menerapkan konsep ini dimulai dari pendidikan non-formal hingga perguruan tinggi. Pada Jumat 22 April 2022, Bupati juga melakukan kunjungan serupa di SMP Negeri 1 Sitinjo, SMP Negeri 1, 2, dan 3 Sumbul. Berikutnya, informasi jelang Ramadan. Sebagai wujud sinergi Polri dengan instansi terkait dalam menjamin masyarakat aman dan sehat jelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, Polres Dairi menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2022 di lapangan Mapolres Dairi pada hari Jumat 22 April 2022. Jelang Lebaran 1443 Hijriah, Polres Dairi gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2022. Dalam apel ini, Bupati Dairi menjadi inspektur apel dan membaca amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam amanatnya, Kapolri mengatakan sejak melandainya kasus pandemi COVID-19, pemerintah telah memberi kelonggaran untuk melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kebijakan ini telah ditanggapi dengan euforia oleh masyarakat. Diperkirakan 85,5 juta masyarakat akan melakukan mudik lebaran yang diprediksi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali.
Kapolri menegaskan, Polri dengan dukungan TNI dan seluruh stakeholder menyelenggarakan operasi gabungan selama 12 hari ke depan. Dalam pelaksanaannya, 144.000 lebih personil pengamanan gabungan pada 1.700 lebih pos pengamanan akan ditempatkan. Kapolri berpesan agar tetap menjaga protokol kesehatan termasuk melakukan himbauan agar tetap taat 5M. Informasi terakhir pada minggu ini, perayaan Paskah Okumene pemerintah Kabupaten Deiri bersama masyarakat berjalan lancar dan hikmat. Jumat 22 April 2022 di Gor Sidikalang. Paskah Okumene yang mengangkat tema tak terpisahkan dari kasih Allah Roma 8 ayat 38-39 dengan subtema Mari bangkit bersama mewujudkan dari unggul dengan kasih Allah dalam harmoni keberagaman. Romo Alfonsius Manik Okam dalam khotbahnya menyampaikan, Paskah ialah di mana umat manusia melewati kegelapan menuju pada terang, dari kegelapan dosa lalu dianugerahi rahmat hidup baru yang lebih terang. Sementara Bupati Deiri Dr. Edi Kelengate Brutu dalam sambutannya menyampaikan, ini adalah tahun ketiga Kabupaten Deiri merayakan Paskah Okumene di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana 2 tahun lalu merupakan tahun terberatnya. Ia juga menyampaikan, semangat Paskah dan kebangkitan Yesus Kristus hendaklah menjadi inspirasi kita, motivasi kita, dan pencerahan baru untuk kita dalam melakukan gerakan bersama melalui kehidupan masyarakat dan bergereja. Berbicara mengenai potensi unggulan, Kabupaten Deiri memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Selain terkenal dengan kopinya yang sudah tersohor hingga ke seluruh Indonesia, Kabupaten Deiri juga memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satunya wisata Sungai Lau Belulus Namo Elok yang berada di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem. Untuk menuju lokasi wisata, pengunjung akan menempuh jarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Tigalingga. Setelah sampai di lokasi, suara arus Sungai Lau Belulus Namo Elok langsung terdengar ditemani suasana alam yang masih natural. Ibu Boru Perangin-Angin, pemilik lokasi wisata mengatakan Lau Belulus merupakan aliran sungai yang memiliki daya tarik tersendiri. Karena terangnya, alam aliran Sungai Lau Belulus memiliki pemandangan alam yang indah. Selain tempat pemandian, juga tempat peristirahatan bagi para pengunjung. Lokasi wisata ini dikatakan Boru Perangin-Angin akan ramai dikunjungi oleh pengunjung pada hari libur dan akhir pekan. Untuk tiket masuk diakuinya tidak dipungut biaya. Bagi para pengunjung yang sedang beristirahat di tempat yang telah disediakan, pemilik lokasi wisata juga menyediakan berbagai menu makanan serta minuman untuk dinikmati para pengunjung. Wisata Lau Belulus Namo Elok tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk tempat wisata khususnya bagi masyarakat Tigalingga. Dari Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Deiri, tim Deiri Cup TV melaporkan. Segmen wisata Lau Belulus Namo Elok Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem menjadi penutup perjumpaan kita pada Pedas 16 edisi kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Saya Landong Napitu, Camat Cilai Sabungan dan kru yang bertugas undur pamit sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Deiri TV. Salam Deiri unggul, jua-jua, horas, menjua-jua.